Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang keempat, globalisasi. Subtema yang pertama, globalisasi di sekitarku, di pembelajaran yang kedua. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Ayo mengamati. Berikut adalah reklame milik ayah Hani. Kita lihat reklame milik ayah Hani. Dikatakan Nusantara Batik menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Kemudian ada tulisan karya jari-jari tangan anak bangsa. Di paling bawah tertulis info lebih lanjut, hubungi nomor telepon, email, kemudian alamat. Nah, setelah kalian melihat reklame ayah Hani, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalian setelah melihat reklame milik ayah Hani, apa yang terbersit dalam pemikiran kalian? Kalian bisa membuat pertanyaan dari reklame yang dimiliki oleh ayah Hani. Misalnya, apa saja bagian-bagian iklan? Kemudian mungkin kalian akan bertanya, apa yang dimaksud dengan iklan? Apa itu reklame? Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut, mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Menurutmu apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Apa tujuan dari reklame? Untuk sekadar menyampaikan informasi. Juga tujuan reklame untuk menarik perhatian masyarakat. Untuk mengenalkan suatu produk kepada halayak umum. Kemudian mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Ya, bila kita melihat suatu reklame, kita mungkin tertarik untuk membelinya. Apa saja jenis-jenis reklame? Nah, jenis-jenis reklame itu ada iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lainnya. Apa ciri-ciri reklame yang baik? Ciri-ciri reklame yang baik, informasinya jelas dan mudah untuk dimengerti. Kemudian memuat informasi yang benar. Kemudian mampu menarik perhatian orang. Kemudian mudah diingat. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran
atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, di antaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal. Misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Pada masa saat ini, yang sering kita lihat reklame yang non-komersial, ajakan untuk hidup sehat, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak 3M. Pada saat ini itu yang sering kita dengar dari reklame. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Amati di sekitarmu. Tulislah reklame yang pernah kamu temui. Berilah pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Misalnya, kalian melihat reklame baliho iklan handphone. Kemudian kalian berikan pendapat. Misalnya, sangat menarik karena terdapat gambar handphone yang besar dan jelas. Selain itu, harga yang disajikan sangat menggiurkan karena terbilang murah. Atau misalnya kalian melihat reklame lainnya, brosur lowongan kerja. Setelah kalian melihat brosur itu, apa pendapatmu? Misalnya, kurang menarik karena tidak dilengkapi gambar dan hanya berisi informasi tentang lowongan. Jadi hanya sekedar tulisan mungkin dikatakan kurang menarik karena tidak ada gambar yang membuat kita menjadi ingin tahu, penasaran. Wah, ini lowongan ini menarik atau tidak? Menggiurkan atau tidak pekerjaan ini? Seperti itu. Kemudian misalnya reklame banner tempat makanan, biasanya di mall atau di tempat-tempat makanan ada banner ya, reklame tentang makanannya. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang banner tersebut? Kalau menarik, kalian katakan menarik. Kalau hanya sekedar cukup, kalian katakan cukup. Misalnya, cukup menarik karena terdapat daftar menu makanan serta dilengkapi foto makanan yang menggugah selera. Ayo berdiskusi. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik Ayahani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk. Berikut adalah contoh beberapa kemasan batik. Nah, dari kemasan batik ini, hal serupa juga kita temukan pada kemasan berbagai produk yang ada di sekitar kita. Sekarang amati berbagai kemasan produk yang kalian miliki. Kelompokkan kemasan-kemasan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Perhatikan bagian atas dan bagian alasnya. Apakah sama? Kubus, balok, prisma segitiga adalah bagian dari prisma. Kali ini kita akan belajar tentang kubus. Ambil kemasan yang berbentuk kubus, identifikasi sifat-sifat kubus. Kamu bisa membuka kemasan tersebut untuk mengidentifikasi secara lebih terperinci.
Ayo berlatih. Sekarang kita akan melakukan eksplorasi untuk mengetahui rusuk sisi titik sudut pada kubus. Ikuti petunjuk berikut. Alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: gunting, lem, kayu atau lem sejenis, alat tulis, spidol, double tip atau selotip atau lem. Bahan-bahannya: lidi atau tusuk sate atau sedotan, benang kasur, kalender bekas. Nah, produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Langkah-langkah membuat kerangka kubus dari lidi atau tusuk sate. 1. Siapkan lidi sebanyak 12 buah. 2. Ukur semua lidi dengan panjang 15 cm. 3. Potong lidi sesuai ukuran. 4. Rekatkan 12 buah lidi sehingga menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem. 5. Potong kalender bekas dengan ukuran 15 cm dan tulis label A, B, C, D, E, F, G, H. 6. Tempelkan label tersebut pada kerangka. Perhatikan kerangka kubus yang telah dibuat. Dari kerangka tersebut, kita dapat menemukan ciri-ciri kubus, yaitu sebagai berikut. Apakah rusuk kubus sama panjang? Jelaskan. Ya, semua rusuk memiliki panjang yang sama, yaitu 15 cm. Panjang rusuk yang sama merupakan syarat kubus. Ada berapa banyak rusuk kubus? Tulislah nama rusuk-rusuk tersebut. Rusuknya ada 12 buah. Nama-nama rusuknya AE, AB, EF, FB, FG, GH, GE, GC, HD, DA, DC, dan CB. Apakah sudut kubus sama besar? Jelaskan. Ya, semua titik sudut kubus sama besar. Ada berapa banyak sudut kubus? Ada 8 buah. Tulislah nama sudut kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Apakah bidang kubus sama luas? Jelaskan. Bidang kubus sama luas, iya, karena semua bidang berbentuk persegi dengan panjang sisi yang sama. Berbentuk apa bidang kubus? Berbentuk persegi. Ada berapa banyak bidang kubus? Ada 6 buah. Tulislah nama bidangnya. Bidang juga bisa disebut sisi. Nah, nama bidangnya A, B, F, E, kemudian A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, kemudian C, D, H, G. Kemudian ada sisi B, C, G, F. Ada sisi A, D, H, E. Ada berapa titik sudut kubus? Titik sudutnya ada 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negara. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Ayo kita cari tahu lagi cerita Hani. Bacalah cerita berikut. Sahabat tak terpisahkan.
Hani dan Dwi telah berteman lama sekali, sejak belum bersekolah. Mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat, sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore, Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak. Perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai, penuh cerita, karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga mempermalukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya, membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Berdasarkan cerita di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Perbedaannya adalah perbedaan latar belakang keluarga. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Hani menghargai Dwi meski berbeda latar belakang, tidak sombong, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. 4. Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Saling menghargai, tidak minder ketika bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya.
Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Hani juga dipersilahkan mencoba masakan ibu Dwi yang enak. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Sikap dari Hani yang bisa kita contoh adalah selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Ceritakan perasaanmu ketika membaca cerita Hani dan Dwi. Kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian setelah membaca cerita Hani dan Dwi. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun, kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana. Kalian bisa menceritakan atau merenungkan 3 hal yang kamu pelajari dari pembelajaran kali ini. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apakah yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran kali ini? Ceritakan kepada orang tuamu tentang semangat ayah Hani dalam menjual batiknya di era globalisasi. Mintalah pendapat orang tua kalian tentang hal-hal yang bisa dicontoh darinya. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk kali ini. Semoga kalian memahami. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all